Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Sukomah. Di sini saya mau sharing hasil review saya tentang zakat sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Sumbernya saya ngambil dari jurnal milik Azhar Syekh yang judulnya Maksimalisasi Zakat sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Oke, kita langsung aja ke materinya. Kebijakan fiskal ialah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal meliputi pajak, BUMN, dana hibah, dan subsidi. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi; dua, stabilitas ekonomi; tiga, mendorong investasi. Kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi. Menurut Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi, dan berubah-ubah. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit yang maksimal. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk kesejahteraan rakyat. Dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam sendiri ialah untuk mencapai tujuan syariah, yaitu dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibanding dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal telah diterapkan pada masa Rasulullah, yaitu dengan didirikannya Baitul Mal. Baitul Mal sendiri mempunyai fungsi untuk menyimpan zakat beserta pendapatan yang diterima oleh negara. Sejalan dengan hal itu, Allah SWT mengingatkan tentang pentingnya masalah distribusi harta ini seperti dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai dari awal Islam hingga sampai puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran pemerintahan Islam yang ada pada saat itu, kebijakan fiskal Islami sedikit-sedikit mulai tergeser dengan masuknya budaya Barat yang akhirnya sampai pada suatu kebijakan fiskal dari sistem ekonomi seperti yang kita kenal sekarang. Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Zakat sendiri merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bersifat wajib, sedangkan sedekah, infak, dan wakaf bersifat sukarela. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, misalnya, tidak ada unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Dengan demikian, diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi, serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.
Tidak seperti kebijakan fiskal konvensional, di mana suatu pemerintahan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya tax base dari suatu kegiatan perekonomian. Dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Dalam konsep fikih, zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit bagi mustahik menjadi surplus bagi muzaki. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surat An-Nisa ayat 77. Fungsi dari zakat sendiri yaitu untuk mensucikan harta. Komponen-komponen ini bukanlah unsur yang wajib, melainkan kegiatan yang bersifat sukarela yang dikaitkan dengan tingkat ketakwaan seseorang. Makin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin besar pula kecenderungannya untuk mengeluarkan komponen yang bersifat pengeluaran sukarela tersebut. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Zakat sebagai komponen fiskal. Pada saat ini dampak zakat terhadap ekonomi masih kecil karena zakat belum dikelola secara baik dan profesional. Di samping rendahnya masyarakat untuk berzakat secara benar, potensi zakat jika digarap dengan baik akan menjadi pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kekuatan pendorong pembiayaan umat dan pemerataan pendapatan. Hal ini didukung oleh kecenderungan peningkatan zakat dari tahun ke tahun. Jika seluruh potensi zakat terkumpul, ekonomi Islam tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat adalah adanya kewajiban zakat kepada pemilik harta jika sudah mencapai nisab. Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Dan zakat terkumpul secara maksimal, Indonesia mungkin tidak harus lagi tergantung kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutup defisit anggaran belanjanya. Data yang berhasil dihimpun oleh The Indonesia Magnificence of Zakat menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun, terutama melalui organisasi pengelola zakat di Indonesia. IMZ mencoba menghitung potensi penghimpunan dana zakat tahun 2010 dengan mendasarkan pada data urutan waktu dari dana zakat yang terhimpun melalui lembaga-lembaga penghimpun zakat dari tahun 2001 hingga 2009. Dari hasil analisa IMZ menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2010 adalah 27,2 triliun rupiah. Jumlah ini didapat dengan melihat berbagai faktor yang berkaitan, yaitu pendapatan per kapita penduduk Indonesia, jumlah penduduk muslim, dan juga asumsi persentase daya serap pendapatan kalangan muslim dari total pendapatan nasional. Perhitungan potensi 2010 yang dibuat oleh IMZ tersebut agak berbeda dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama yang mendasarkan pada data kajian Asian Development Bank, yaitu di mana menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Perbedaan tersebut sangat wajar terjadi karena perbedaan asumsi yang digunakan oleh masing-masing pihak.